Suasana penuh kebahagiaan kini begitu memenuhi ruangan perawatan yang cukup mewah itu. Kelahiran si kembar seolah menjadi sebuah kunci utama akan hadirnya kebahagiaan bagi para orang tua yang selama ini saling menjauh dan tak mengenal satu dengan yang lain. Senyum bahagia tak hentinya terpancar dari sosok manis yang selalu menggunakan hijab itu. Adinda tidak pernah menyangka sebelumnya, jika kebahagiaan seperti ini yang akan ia rasakan, kehadiran buah hatinya benar telah membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya. Beda halnya dengan Vita, gadis yang seumuran dengan Adinda ini, sepertinya tak hentinya memperhatikan keponakan kembar barunya itu. Sesekali dirinya menoel pipi gembul kedua keponakannya itu. Sepertinya mengganggu keponakan kembarnya itu, menjadi hobi barunya sekarang. Aduh, keponakan onti ini kenapa tidak bangun? Bangun sih, hobi sekali tidurnya kalian. Seru Vita dengan menekan lembut pipi si kembar. Adinda hanya tersenyum mendengar obrolan Vita dan anak kembarnya. Tapi benar juga yang dikatakan Vita, kenapa anaknya lebih banyak tidur? Bahkan mulai dari tadi pagi si kembar hanya sekali membuka matanya, kenapa bayi itu suka sekali tidur? Vita, tadi pagi kamu sudah sarapan? Tanya Adinda, pasalnya sudah sedari tadi pagi Adinda tidak melihat sahabatnya itu sarapan. Hei. Belum lapar. Sahut Vita. Vita, kamu sarapan dulu sana, sepertinya di rumah sakit ini ada kantinnya. Seru Adinda. Iya, kamu tenang saja Adinda, aku masih belum lapar kok. Sahut Vita santai. Tapi ini sudah siang Vita, sudah hampir jam makan siang, sedangkan kamu belum makan apapun dari tadi pagi, nanti kamu bisa sakit. Sahut Adinda yang merasa khawatir. Iya, ibu baru, tenang sajalah, sebentar lagi aku makan kok. Sahut Vita. Menurutnya sahabatnya ini berlebihan. Dan Vita kini kembali fokus melihat dua keponakan kembarnya. Adinda, si kembar sudah kamu siapkan nama belum? Tanya Vita pada akhirnya. Belum masih Fit, aku masih belum memiliki nama untuk mereka, sahut Adinda yang sedikit sedih. Bukan karena Adinda tidak mau memberi nama untuk anaknya, hanya saja karena dirinya masih terlalu muda membuat Adinda masih belum begitu yakin untuk menamai anaknya. Karena bagi Adinda memberi nama pada seorang anak haruslah dimusyawarahkan. Apalagi sekarang sudah ada Tuan Al, ayah dari si kembar, jadi aku tidak mau mendahuluinya. Sahut Adinda. Vita pun bisa mengerti akan kebingungan sahabatnya, bermusyawarah dengan ayah dari si kembar adalah langkah yang tepat. Tidak berselang lama dari itu, terdengar seperti ada suara ketukan pintu. Tok. Ceklek. Dan ternyata sosok yang datang di balik pintu itu adalah Andrew. Andrew melangkah dan mendekat ke arah Adinda dan juga Vita. Selamat siang Nyonya, Nona, saya disuruh Tuan Al, untuk memberikan makanan ini untuk Nona Vita. Seru Andrew dengan sopan. Adinda sedikit mengernyit bingung. Ia merasa ada yang aneh dengan kalimat Tuan Andrew-nya. Tuan, Anda menyebut saya dengan sebutan Nyonya? Kenapa seperti itu Tuan? Tuan Andrew panggil saya seperti biasa saja. Sahut Adinda. Tidak Nyonya, Anda adalah ibu dari kedua tuan muda, jadi sudah sepantasnya bagi saya memanggil Anda dengan sebutan Nyonya. Sahut Andrew masih dengan sikap sopannya. Tapi Tuan, saya merasa tidak nyaman dengan sebutan itu, jadi Tuan Andrew panggil saya dengan nama saja Tuan, seperti biasanya.
Sahut Adinda lagi. Maafkan saya Nyonya, ini sudah menjadi perintah. Sahut Andrew. Adinda hanya bisa pasrah, jika menyangkut tentang perintah, pastilah ini dari Tuan Al-nya. Jujur saja Adinda sangat tidak nyaman dengan sebutan yang disematkan padanya, bagaimana bisa dirinya dipanggil sebagai Nyonya, sedangkan dirinya dulu hanya seorang pembantu. Ini silahkan dimakan makanannya Nona Vita. Seru Andrew. Iya, terima kasih Tuan Andrew. Sahut Vita yang merasa canggung. Tuan Andrew, Tuan Al sedang kemana? Kenapa sudah hampir 1 jam ini, Tuan Al belum kembali juga? Tanya Adinda. Tuan Al tadi ada bersama saya Nyonya, hanya saja Tuan tidak langsung ke sini karena masih ada keperluan sebentar di luar. Sahut Andrew. Adinda pun mengangguk paham. Suasana ruangan yang begitu menyejukkan kalbu, terasa begitu menenangkan. Banyak orang yang saling berdatangan demi memasuki ruangan istimewa itu. Namun meski begitu, tak membuat seorang pemuda yang sudah berusia matang itu, juga ikut berlalu masuk ke ruangan itu. Entah apa yang membuatnya masih merasa enggan. Hingga sekitar hampir 1 jam lamanya, ketika hampir semua orang telah berlalu pergi dari ruangan itu, barulah pemuda yang sedari tadi hanya menunggu di luar, mulai melangkahkan kakinya untuk masuk. "Permisi Pak," seru Al, ketika dirinya sudah duduk bersimpu di dekat Pak Budi. Tuan Al, ada apa Tuan?" tanya Pak Budi dengan sedikit terkejut, dan ia pun langsung menghentikan zikirnya. "Maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktu Bapak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak." Seru Al. "Bicarakanlah, ada apa Tuan?" sahut Pak Budi. "Hao." Al menghela nafasnya cukup dalam. Ia tidak ingin jika dirinya salah dalam berbicara. "Pak, saya ingin meminta maaf pada Bapak, karena akibat dari perbuatan bejat saya, membuat Adinda berada di masa yang sulit, tolong maafkan saya Pak." Ucap Al, sebelum dirinya menunduk. Hati Pak Budi begitu tersentak. Pak Budi masih teringat akan saat di mana putrinya pernah dihina orang, bahkan dianggap sebagai wanita yang menjual dirinya hanya untuk mendapatkan uang. Dan sangatlah menyakitkan hatinya. Pak Budi hanya terdiam dan tak menjawab permintaan maaf dari Al. Al yang melihat sikap diamnya Pak Budi, telah salah mengartikan. Al mengira pastilah Pak Budi tidak bisa memaafkannya. "Maafkan saya Pak, tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk menebus semua kesalahan saya pada Adinda, saya akan mempertanggungjawabkan semuanya." Seru Al lagi, dengan segala penyesalannya. Pak Budi yang sedang fokus dengan pikirannya sendiri menjadi sedikit tersentak. Tuan, Anda kenapa? Kenapa Anda harus bersikap seperti ini?" sahut Pak Budi. "Pak Budi, tolong maafkan semua kesalahan saya Pak." Mohon Al lagi kali ini dengan menangkupkan kedua tangannya. "Tuan, apa yang Anda lakukan? Jangan seperti ini Tuan." sahut Pak Budi dengan menurunkan kedua tangan Al. "Tuan Al, Anda tidak perlu sampai seperti ini, semua ini sudah terjadi Tuan, jadi Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya, karena kata maaf saya sudah ada pada putri saya Adinda." Sahut Pak Budi lagi. Al sedikit mengangkat kepalanya, ia menatap ke arah Pak Budi. "Apakah itu artinya Bapak sudah memaafkan saya?" tanya Al yang ingin memastikan. Pak Budi hanya tersenyum. "Tuan Al, jika putri saya saja Adinda sudah memaafkan Tuan, lalu mengapa saya harus tidak memaafkan?" tanya Pak Budi dengan tersenyum. "Terima kasih Pak," seru Al. Al sangat bahagia mendengar jawaban dari ayah Adinda, itu artinya Pak Budi sudah memaafkan kesalahannya.
Dalam hatinya Al merasa sangat bangga pada ibu dari anak-anaknya. Padahal dirinya sudah menorehkan luka yang begitu mendalam pada Adinda, tetapi dia masih tetap memaafkannya. Pak, selain untuk meminta maaf, ada hal lain yang juga tidak kalah penting yang ingin saya utarakan pada Bapak. Ucap Al dengan nada serius. Pak Budi yang mendengar nada suara yang tak biasa dari Tuan Al, juga ikut berubah menjadi serius. Ada hal penting apa Tuan? Tanya Pak Budi yang sedikit penasaran. Pak, saya ingin menebus semua kesalahan saya pada Adinda, saya ingin mengganti penderitaan yang selama ini Adinda alami dengan kebahagiaan, saya ingin memberikan keluarga yang lengkap untuk kedua buah hati saya. Pak, Saya ingin menikahi Adinda. Ucap Al pada akhirnya. Mendengar penuturan dari Tuan Al, membuat Pak Budi tidak tahu harus menjawab apa. Karena yang paling berhak menjawab akan hal ini adalah Adinda putrinya. jika mengenai keseriusan, Pak Budi bisa melihat dengan jelas, jika majikan putrinya ini sangatlah bersungguh-sungguh ingin menikahi putrinya, tetapi ia tetap saja yang paling berhak memutuskan adalah putrinya. Tuan, jika untuk soal ini, saya tidak bisa menjawabnya. Karena yang berhak menjawab adalah putri saya Adinda, saya hanya bisa mengikuti saja. Sahut Pak Budi. Al yang mendengar jawaban dari Pak Budi merasa cukup senang. Ia seperti mendapatkan semacam angin segar. Ternyata meminta restu pada ayah dari Adinda sangatlah tidak sulit seperti apa yang ia pikirkan. Terima kasih Pak. Sahut Al dan diangguki oleh Pak Budi. Setelah menyelesaikan obrolan pentingnya, dua pria beda generasi itu pun menuju ke ruangan perawatan Adinda. Andrew, panggil Al pada asistennya yang sedang duduk di kursi luar. Tuan, untung Tuan sudah datang. Tadi Nyonya menelpon saya Tuan. Kata Nyonya handphone Tuan tidak bisa dihubungi. Ujar Andrew. Lalu kamu mengatakan semuanya? Tanya Al yang sudah mulai cemas. Tidak Tuan, saya tidak mengatakan apapun, selain hanya mengatakan jika kita masih terus mencari Adinda. Sahut Andrew. Mendengar jawaban dari asistennya, membuat Al sedikit bernafas lega. Bagus, jangan katakan apapun dulu pada Mama ataupun Papa, kalau mereka masih tetap bertanya, jawab saja dengan jawaban yang sama. Perintah Al. Baik Tuan, sahut Andrew. Sedangkan Pak Budi yang mendengar obrolan antara bos dan asistennya itu, sama sekali tidak mau ikut campur, meski yang dibicarakan oleh mereka adalah tentang putrinya, tetap saja Pak Budi tak mau mencampuri, pasti Tuan Alnya memiliki alasan tersendiri. Dan mereka berdua pun masuk ke ruangan Adinda. Al dan Pak Budi pun mendekat ke arah Adinda dan juga si kembar. Adinda, si kembar sudah bangun? Tanya Al. Iya Tuan, baru saja mereka berdua bangun. Sahut Adinda. Oh, pintarnya anak Dedi sudah bangun, pasti karena kalian mau Dedi gendongkan. Seru Al dengan ngusap lembut pipi gembul kedua putranya. Kedua bayi mungil yang memiliki bola mata biru keabu-abuan itu, masih belum mengerti akan maksud dari dedinya. Namun mereka tetap tak henti menatap wajah sang dedi seolah mereka tak ingin kehilangan dedinya. Melihat kedua buah hatinya yang masih terus menatapnya, membuat Al teringat jika ia masih belum memberikan nama untuk kedua putranya. Adinda. Panggil Al. Iya Tuan, sahut Adinda. Apakah boleh jika aku memberi nama untuk kedua putra kita? Tanya Al. Tentu saja boleh Tuan, saya memang ingin membicarakan hal ini dengan Tuan. Sahut Adinda. Baiklah, setelah semalaman aku memikirkan nama untuk mereka,
Aku sudah memilikinya, dan aku sangat suka dengan nama ini. Sahut Al. Agatha Geral Georgino, dan Damian Geral Georgino. Bagaimana kamu suka dengan nama yang aku berikan untuk mereka? Ujar Al lagi. Adinda tersenyum mendengar nama baru kedua putranya itu dari sang dedi. Iya tuan, saya suka dengan nama mereka. Sahut Adinda dengan begitu senangnya. Halo Baby Agatha dan Baby Damian, senang ya kalian sudah punya nama? Nah, kalau kalian sudah besar nanti jadilah anak yang hebat sama seperti Dedi Al ya. Seru Vita yang merasa sangat senang karena kedua keponakannya sudah memiliki nama. Iya Unti pasti kita berdua akan hebat cama cepelti Dedi hihihi. Sahut Vita dengan menjawab pertanyaannya sendiri. Adinda dan Al hanya tersenyum sendiri melihat tingkah Vita. Sedangkan Pak Budi yang menyaksikan semuanya merasa sangat bahagia, namun sedetik kemudian ia teringat akan sesuatu yang selama ini sudah terlupakan. Tuan Al. Panggil Pak Budi. Iya Bapak. Sahut Al. Sebelum Tuan ingin melanjutkan keinginan Tuan pada putri saya ingin menanyakan sesuatu, bukankah Anda adalah suami dari keponakan saya Cynthia? Bagaimana bisa Anda ingin menikahi putri saya Adinda, sementara Tuan masih menjadi suami dari keponakan saya Cynthia? Tanya Pak Budi langsung pada intinya. Dek. Sebuah dentuman yang agak besar telah menghantam dada Adinda. Adinda terlupa akan hal itu, senyum bahagia yang tadi sempat terpancar dari wajahnya, kini telah memudar secara tiba-tiba. Seharusnya dirinya sadar dari awal jika tuannya ini adalah suami dari kakaknya. Al pun baru tersadar jika dirinya masih belum mengatakan jika ia dan Cynthia sudah bercerai. Akibat dari kabar bahagia dari ditemukannya Adinda dan juga lahirnya kedua putranya membuat jadi lupa mengatakan jika dirinya dan juga Cynthia telah resmi bercerai. Saya lupa mengatakan pada kalian semua, jika saya dengan Cynthia sudah bercerai. Sahut Al. Semua orang yang ada di ruangan itu sangat terkejut. Jadi Tuan Al sudah bercerai dengan Cynthia. Iya benar, saya dengan Cynthia sudah resmi bercerai, semenjak saya tahu Cynthia sudah berbohong, saat itu juga saya sudah memutuskan untuk menceraikannya. Ujar Al menjelaskan. Setelah menjelaskan itu semua, tidak berselang lama Al pun langsung mengarahkan pandangannya pada Adinda, entah apa yang ingin ia lakukan, tatapannya sungguh tidak biasa. Adinda yang merasa ditatap seperti itu pun menjadi tak nyaman, dan sedikit merasa takut. Dan untukmu Adinda, sebenarnya ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, dan tolong jawab ini dengan jujur. Lanjut Al lagi. Adinda menelan ludahnya begitu kelak. Kenapa kamu tidak jujur padaku jika memang benar kamulah wanita di malam itu, dan kamu membiarkan Cynthia ngaku jika kalung itu adalah miliknya, padahal kalung itu adalah milikmu kan, katakan Adinda. Ujar Al dengan pernyataan yang begitu mengintimidasi. Adinda terdiam, lah tidak tahu harus menjawab apa, haruskah ia mengatakan pada tuannya jika dirinya selama ini telah diancam oleh kakaknya sendiri, tapi jika ia mengatakan semuanya bukan tidak mungkin jika Tuan Alnya akan membalas kakak sepupunya itu, tidak, ini tidak boleh terjadi, Adinda tidak ingin adanya pembalasan dendam. Kenapa kamu diam Adinda? Jawab pertanyaanku.
Perintah Al. Adinda sangat takut melihat tatapan Tuan Al-nya, hingga dia pun menunduk. Melihat Adinda yang terlihat ketakutan membuat Al tersadar jika dirinya sudah melakukan kesalahan. Maafkan aku Adinda, aku tidak bermaksud seperti itu, hanya saja aku sedikit kesal karena kamu tidak jujur padaku. Seru Al yang merasa bersalah. Tidak apa jika kamu tidak mau menjawabnya? Imbu Al lagi. Pak Budi yang melihat putrinya merasa kasihan, tapi harus bagaimana lagi? Sampai kapan kamu akan terus menutupinya nak? Batin Pak Budi. Sementara Vita, yang sedari tadi hanya menjadi penonton setia, menatap bingung, tentang pengakuan, Kalung, sebenarnya apa yang terjadi? Rasa sedih dan gelisah masih terus menggelayuti hati seorang wanita parubaya yang masih begitu cantik. Menunggu dan terus menunggu, entah sampai kapan dirinya harus terus menunggu. Entah bagaimana keadaan cucunya sekarang. Masih sangat teringat dalam benak Devina, di mana Al putranya pernah menolong Adinda yang saat itu sedang pingsan, dan dirinya malah memarahi dan menyuruh putranya untuk tidak memperdulikan Adinda, padahal saat itu Adinda sedang mengandung cucunya. Hanya penyesalan yang tersisa saat ini. Devina sangat menyesali perbuatannya. Andai jika waktu bisa diulang, sudah pasti dirinya akan sangat menjaga dan menyayangi Adinda. Maafkan aku. Batin Devina, dengan air matanya yang sudah meleleh. Mama kenapa menangis? Tanya Enrico, karena tiba-tiba dirinya meneteskan air matanya. Tidak apa-apa, Mama hanya sedih saja. Sahut Devina. Mama masih memikirkan cucu kita. Tanya Enrico, dan Devina pun menjawabnya dengan anggukan. Hah. Enrico menghela nafasnya cukup dalam. Direngkuhnya tubuh sang istri ke dalam dekapannya. Tenanglah Ma, kita berdoa saja pada Tuhan semoga cucu kita baik saja. Seru Enrico yang berusaha menenangkan istrinya. Jujur saja sebenarnya Enrico merasa sangat kesal dengan putranya. Pasalnya putranya itu tidak bisa diandalkan. Untuk mengurus perusahaan besar saja putranya sangat pintar, tetapi untuk menemukan anaknya sama sekali tidak membuahkan hasil. Sebenarnya apa sih yang kamu kerjakan Al? Sudah berapa anak buah yang sudah kamu kerahkan, tapi tetap saja sampai saat ini tidak ada hasil apapun. Batin Enrico kesal. Waktu terus berlalu, hari menuju kebahagiaan sejati kini masih terus mendekat. Hari yang dinantikan pun telah tiba. Tanpa terasa sudah 1 minggu lamanya Adinda dan juga si kembar telah berada di rumah sakit. Bukan Tuan Al namanya jika tidak bisa memberikan. Semua barang dan juga keperluan yang dibutuhkan telah dipersiapkan. Jujur saja Adinda masih merasa tidak yakin dengan keputusannya ini. Benarkah dirinya akan tinggal di rumah Tuan Al-nya? Tapi bagaimana jika Nyonya dan Tuan Utama tidak bisa menerimanya dan juga kedua anaknya? Adinda, kamu ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Al, yang melihat Adinda sedang diam. Tidak Tuan. Sahut Adinda kikuk. Kamu masih ragu untuk ikut denganku pulang ke rumah? Tanya Al, yang mengerti akan kebingungan Adinda. Adinda hanya tersenyum kecut mendengar pertanyaan dari tuannya. Adinda, sudah, hilangkan rasa takutmu itu, percayalah semuanya akan baik saja. Seru Al lagi. Iya Tuan. Sahut Adinda pada akhirnya.
Jika Adinda akan ikut bersama Al untuk tinggal di kediamannya, maka beda halnya dengan Pak Budi dan juga Vita. Mereka berdua sudah memutuskan untuk tidak ikut tinggal bersama Adinda, dan lebih memilih untuk tinggal di sebuah perumahan yang sederhana saja, namun masih satu wilayah dengan kediaman Alexander. Meski awalnya Adinda sangat menolak keras keinginan mereka, namun pada akhirnya Adinda pun juga menyetujuinya, setelah Tuan Alnya akan memberikan penjagaan untuk keamanan sang ayah dan juga sahabat terbaiknya itu. Ayo, kalau semuanya sudah siap, kita berangkat sekarang. Seru Al pada semua orang yang ada di ruangan rawat Adinda. Akhirnya mereka semua pun sudah berbondong-bondong menuju tempat tujuan mereka. Tak lupa pastinya si kembar Baby Agatha dan juga Baby Damian, yang berada di box bayi itu sudah siap mengikuti perjalanan. Dan ini adalah perjalanan pertama mereka. Sedangkan Adinda sudah berada di atas kursi roda, meski kondisi dirinya sudah pulih dan lebih baik. Namun tetap saja Al tidak ingin Adinda kelelahan karena berjalan. Akhirnya kebahagiaan yang dinantikan akan segera terwujud. Sore hari yang hangat begitu menyelimuti indahnya kota Jakarta. Berbagai rentetan kendaraan bermesin terlihat masih memadati wilayah yang biasa disebut Tanah Abang itu. Sebuah mobil mewah yang berwarna hitam kini sudah nampak menyinggahi kediaman mewah Alexander itu. Rasa bahagia benar begitu menyelimuti hati pria blasteran itu. Ya, Al sudah tidak sabar lagi ingin mempertemukan Adinda dan juga kedua bayi mungilnya itu pada kedua orang tuanya. Pastilah mereka sangat tidak menyangka akan kejutan yang tak terduga ini. Halo my twins boy, kita sudah sampai di rumah Daddy, pasti Opa dan Oma sangat senang dengan kedatangan kalian hem. Seru Al dengan Noel pipi gembul kedua putranya yang sedang asyik terlelap itu. Jika Al merasa sangat senang, namun tidak halnya dengan Adinda. Gadis manis yang selalu setia mengenakan hijab itu benar-benar sangat gugup. Adinda, kamu kenapa, kamu gugup? Tanya Al yang melihat raut tak tenang dari wajah Adinda. Iya tuan, bagaimana kalau Nyonya dan tuan utama nanti marah? Tanya Adinda cemas. Tidak, Mama dan Papa tidak akan marah, kamu percaya padaku kan? Sahut Al yang berusaha menenangkan Adinda. Dan Adinda pun mengangguk. Akhirnya sepasang orang tua yang belum terikat suatu pernikahan itu pun telah memasuki kediaman mewah itu. Pak. Al melangkah dengan begitu bangganya tanpa mengetahui hal buruk apa yang akan menimpa dirinya. Sedangkan Adinda dan juga si kembar yang sedang tidur terlelap di box bayinya itu, nampak beriringan berada di belakang Al. Halo Ma, Pak, I'm coming. Seru Al dengan suara baritonnya. Devina yang dari awal memang sudah mendengar seperti ada langkah sepatu putranya, akhirnya tanpa berpikir panjang pun langsung bergegas ingin menemuinya. Ia sudah sangat tidak sabar ingin mengacak putranya itu. Akhirnya kamu datang juga putarku yang paling tampan sedunia. Seru Devina merasa geram dan plak. Devina memukul putranya dengan stik kayu yang sempat ia lihat tadi. Au, sakit Ma plak. Seru Al, namun sepertinya seruannya itu tak dihiraukan oleh sang mama. Dasar anak nakal tidak tahu diuntung plak. Setiap hari mama nenelponmu tapi kamu tidak menjawab juga plak. Plak. Marah Devina dengan terus memukuli putranya. Au Ma plak, sakit plak. Al bisa menjelaskan Ma plak. Seru Al dengan berusaha menghindari pukulan sang mama. Menjelaskan apa plak? Menjelaskan kalau kamu masih terus mencari Adinda dan juga cucu Mama plak. Plak. Sahut Devina dengan terus memukul putranya. Mendengar seperti ada suara teriakan dan kegaduhan, membuat kedua bayi raja itu menjadi terusik dan sangat terkejut. Hingga akhirnya,
Suara tangis sepasang bayi kembar itu telah berhasil mengalihkan kegaduhan yang terjadi. Devina yang mendengar seperti ada suara tangis bayi yang sedang bersahut, sahutan itu langsung menoleh ke arah sumber suara. "Sayang, tup, kalian jangan menangis ya, di sini ada Mama Hem," seru Adinda yang berusaha menenangkan kedua putranya. Devina begitu tertegun akan apa yang dilihatnya. Sesosok wanita berhijab yang berusaha menenangkan kedua bayinya. Ya, dialah Adinda dan kedua cucunya yang selama ini begitu Devina nantikan kehadirannya. "Cucu Oma," seru Devina dan ia pun langsung berhambur mendekat ke arah kedua cucunya. "Aduh cucu Oma," seru Devina kali dengan meneteskan air matanya. "Aduh sayangnya Oma," seru Devina lagi kali ini dengan menggendong Aganta. Aganta yang tadi sempat menangis dengan begitu kencangnya, sekarang menjadi tidak menangis lagi. Sedangkan Adinda saat ini sedang menggendong Damian. Kedua bayi mungil itu akhirnya sama berhenti menangis. Mungkin karena mereka sangat senang dengan kehadiran omanya. "Aduh sayangnya Oma, kalian rindu ya dengan Oma Hem?" tanya Devina penuh rasa haru. Kap. Devina mencium lembut kening kedua cucunya secara bergantian. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana kebahagiaannya saat ini. Akhirnya yang dinantikan pun telah hadir. Hingga kini tatapan wanita parubaya itu beralih pada ibu dari kedua cucunya. Devina menatap Adinda dengan penuh rasa haru dan juga bersalah. Hingga beberapa detik kemudian, Devina pun langsung memeluk Adinda. Dengan masih menggendong cucunya, Devina tetap merengkuh tubuh Adinda. "Maafkan Mama sayang, maafkan kesalahan putra Mama juga," seru Devina dengan meneteskan air matanya kembali. Nyonya, apa yang Nyonya lakukan?" sahut Adinda yang merasa tak enak hati. Maafkan Mama ya nak," seru Devina lagi kali ini dengan melepas pelukannya. "Nyonya, kenapa Nyonya meminta maaf? Nyonya tidak salah apa-apa," sahut Adinda lembut. "Tidak sayang, Mama tetap bersalah, dan apa ini, kenapa kamu memanggil Mama dengan sebutan Nyonya? Mama ini Mama mertuamu sayang, jangan memanggil Mama dengan sebutan Nyonya lagi ya," sahut Devina. "Dek, apa Mama mertua?" batin Adinda. Al yang menyaksikan apa yang ada di depannya pun benar-benar sangat bahagia. Andai saja jika kebahagiaan ini sudah dari dulu ia raih, pastilah sudah dari dulu kebahagiaan ini ada. Dan kini tatapan Devina kembali beralih pada sang putra. Devina pun kembali mendekat pada putranya dan plak. "Au, sakit Ma," seru Al yang kesakitan. "Dasar anak tidak tahu diuntung, beraninya kamu membohongi Mama ya," marah Devina. "Aduh Ma, Mama ini kenapa sih Ma? Memangnya kapan Al pernah membohongi Mama?" sahut Al yang tak terima dirinya dianggap berbohong. "Ini buktinya apa? Adinda sama cucu Mama datang ke sini, tapi kamu tidak pernah memberitahu Mama dan Papa, dasar anak nakal," sahut Devina masih dengan mode marahnya. "Ya Tuhan Ma, Al bukannya bermaksud seperti itu, Al hanya ingin memberi kejutan pada Mama dan juga Papa," sahut Al, karena memang itulah tujuan yang sebenarnya. Kejutan kau membuat orang tua menangis," cebik Devina pada putranya. Meski sebenarnya ia suka dengan alasan putranya yang ingin memberi kejutan, tapi tetap saja menurutnya putranya ini sangatlah nakal.